Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pemrograman berbasis web. Hari ini kita masuk ke dalam kelas praktek pertemuan kelima. Seperti biasa, buat kalian yang ingin mengetahui karya-karya saya bisa lihat di Google Scholar. Linknya sudah ada di dalam PowerPoint. Kalian bisa download dan baca artikel-artikel yang saya buat terkait dengan pemrograman berbasis web. Lebih jauh, kalian juga bisa lihat karya-karya saya yang ada di Scopus, linknya juga ada di PowerPoint. Karya ini saya tulis dalam bahasa Inggris. Seperti biasa, silabus kita untuk mata kuliah ini selama 1 semester dimulai dari dasar HTML sampai kita akan menghosting web kita. Sistem penilaian kita dibagi menjadi 3, yaitu tugas, UTS, dan UAS, di mana tugas memiliki bobot 40%, diambil dari pembuatan proyek aplikasi, ya, dikembangkan oleh tim, satu tim maksimal 3 orang, dan tim tersebut juga diwajibkan untuk menulis paper. Sedangkan untuk UTS dan UAS masing-masing memiliki bobot 30%. Baik, bagi yang belum bergabung, silakan join ke dalam Google Classroom. Kodenya ada di PowerPoint. Semua materi, baik video ataupun PowerPoint, itu saya letakkan di dalam Google Classroom. Nanti juga akan ada beberapa sesi pertemuan secara online akan diselenggarakan menggunakan Google Meet. Untuk link Google Meet-nya itu juga sudah tersedia di dalam Google Classroom. Sumber referensi yang Pak Yada gunakan adalah buku pemrograman berbasis web yang Pak Yada tulis sendiri untuk trilogi. Kalian bisa download di link http://trilogi.ac.id/prodi/tips/arsip/referensi. Di situ juga ada beberapa buku IT lainnya seperti aplikasi multimedia, arsitektur sistem, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Kalian boleh download, baca, dan pelajari. Referensi lain yang bisa kalian gunakan adalah w3schools.com. Di situ kalian bisa mendapati beberapa contoh coding dalam HTML, JavaScript, dan CSS. Kalian juga bisa live coding di situ dan bisa melihat hasilnya langsung. Kalian juga bisa membeli buku karya dari Pak Budi Raharjo dan Bapak Awan Pribadi Basuki, baik di toko online ataupun toko offline. Baik, untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan kelima, topik kita adalah praktek jQuery, di mana subtopik perkuliahannya ada 2, yaitu pengenalan jQuery dan penggunaan jQuery UI dan editor WYSIWYG. Di mana tujuan instruktusional kita adalah mahasiswa kita harapkan mampu memahami dasar jQuery dan mahasiswa diharapkan mampu memahami dalam penggunaan jQuery UI dan editor WYSIWYG. Baik, jadi jQuery ini adalah fitur ya yang dikembangkan menggunakan bahasa JavaScript dan menggunakan library dari JavaScript. jQuery ini biasanya digunakan di dalam dokumen HTML untuk memanipulasi, ya, menghandle sebuah event, menambahkan sebuah animasi, bahkan juga bisa diintegrasikan dengan Ajax gitu ya. Disebut juga sebagai easy to use API, ya, artinya jQuery ini bisa diterapkan di HTML dan sudah applicable untuk beberapa browser ya. Jadi apapun browsernya itu mendukung fitur jQuery gitu. jQuery ini juga library atau fitur yang cukup cepat dan ukurannya kecil, sehingga banyak fitur-fitur yang nanti disediakan oleh jQuery ketika kita ingin membuat handling atau penanganan dari sebuah halaman HTML. Dan saat ini banyak para developer menggunakan jQuery ya untuk mengembangkan sebuah website. Basicnya adalah JavaScript. Jadi kalau kalian sudah terbiasa menggunakan JavaScript, nanti menggunakan jQuery itu sangatlah mudah. Baik, untuk itu kalian bisa download, bisa buka juga dokumentasi dari jQuery melalui link jQuery.com. Di situ ada beberapa API documentation, ada
contoh-contoh penggunaan jQuery, ada blog juga tanya jawab seputar penggunaan jQuery, plugin, dan beberapa versi jQuery. Baik, kalian bisa klik link download yang ada di web tersebut dan akan ditampilkan beberapa versi jQuery yang sudah rilis. Sampai video ini dibuat, versi yang sudah rilis adalah 3.5.1 dan itu sudah cukup stable dan banyak digunakan oleh para pengembang website. Baik, untuk itu kita praktek saja penggunaan jQuery ini. Dasar dari penggunaan jQuery ini adalah kita pertama kali harus memanggil ya link dari jQuery ke dalam HTML kita. Kalian bisa lihat di baris keempat, di situ ada sintaks yang memanggil script jQuery. Ya, memanggilnya ke dalam alamat ajax.googleapis.com/ajax/libs/jQuery/3.5.1/jQuery.min.js. Sebenarnya kalau kalian download file ini juga diperbolehkan dan diletakkan dengan file HTML kalian gitu ya, sehingga tidak berketergantungan mereferensi ke alamat online-nya gitu ya. Apapun itu tetap kalian harus mereferensi ke file jQuery ini. Nah, kemudian kalian lihat di baris ke-5 sampai baris ke-10. Ya, saya zoom sebentar. Di sini penggunaan script jQuery itu kita menggunakan disebut dengan selektor ya. Jadi di sini ada selektor dokumen .ready function. Ini adalah awal dari sintaks jQuery. Kemudian di dalamnya kita tentukan tag elemen HTML apa yang nanti dihandle oleh si jQuery ini. Sebagai contoh, di sini kita masukkan selektor tag elemen P, di mana event yang akan dihandle adalah klik ya. Jadi nanti kalau di dalam body text kita ada yang menggunakan tag selektor P, kemudian melakukan event klik ya, kita misalnya klik, maka apa operasi yang akan dihandle oleh si JavaScript ini, oleh jQuery ini. Nah, handle operasinya ada di baris ke-8 ya. Kalian bisa lihat di baris ke-8 ini sintaksnya adalah this.hide, artinya tulisan atau objek dari teks selector P itu akan hilang ya, atau disembunyikan. Itu artinya this.hide. Oke, kita lihat pemakaiannya di baris ke-15 sampai baris 17. Di sini ada 3 baris ya. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Dan ketiga-tiganya ini menggunakan selektor P. Ya, P yang pertama tulisannya if you click on me, I will disappear. Kemudian tag P yang kedua, click me away, dan tag P yang ketiga, click me to. Jadi nanti kalau kita jalankan script ini dan mouse kita arahkan ke tulisan click me to, terus kita klik, maka nanti tulisan click me to ini akan disappear, artinya akan hilang ya. Baik, sekarang kita lihat di dalam Sublime kita ya. Nah, ini sudah apa ya, ada tuliskan, nanti kalian bisa mengikuti ya, bisa mencontohkan di laptop atau komputer kalian masing-masing ya. Seperti biasa, kalau kita buat program jangan lupa di save ya, dan di save-nya langsung ke XAMPP. Oke, kita simpan dengan nama latihan jQuery strip 01.html. Save as type-nya juga jangan lupa HTML. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kita masuk ke dalam localhost belajar web /javascript ya. Oh ya, dan pastikan sebelum kalian menjalankan browser, XAMPP-nya juga harus nyala terlebih dahulu. Ini Pak Eda selalu ulang-ulang seperti ini agar supaya kalian tetap ingat bahwasannya service atau beberapa modul yang ada di dalam XAMPP ini harus jalan, yaitu Apache dan MySQL. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Latihan jQuery strip 01.html. Ya, kalau kita arahkan mouse ke sini dan kita klik, maka akan hilang. Ya. Nah, proses menghilangkan tulisan itu adalah dikerjakan oleh jQuery ya. Seperti tadi yang sudah Pak Eda jelaskan.
Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di contoh berikutnya ini ya, di coding jQuery berikutnya ini kita ingin menambahkan sebuah parameter ya yang tersedia di dalam sebuah tag elemen HTML. Kalau tadi kita hanya mengaplikasikannya ke dalam satu tag elemen HTML ya, tag P. Kemudian bagaimana kalau kita memiliki tag elemen yang ada parameternya ya, sebagai contoh begini. Lihat di baris 17. Di baris 17 ini tag elemen P itu memiliki parameter yaitu ID. ID sama dengan tes. Nah, ini akan berbeda dengan tag elemen P yang tidak memiliki ID. Lihat di baris ke-16 ya. Ini tag P-nya tidak ada ID, sedangkan di baris 17 tag P-nya ada ID. Nah, ini bagaimana cara kita menghandle menggunakan jQuery. Nah, caranya coba kita lihat di baris ke-7 ya. Di baris ke-7 ini kita masukkan dulu tag elemen dasarnya yaitu button ya. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan parameter yang akan nanti digunakan ketika parameternya dipanggil gitu ya. Oke, di sini parameter tulisan adalah test ya. Oke, test.height. Jadi nanti kalau misalnya ada tag elemen HTML yang memanggil parameter test ya, yang nilainya adalah parameter test, maka nanti elemen tersebut akan hilang gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada tanda pagar. Tanda pagar ini menandakan ID ya, penggunaan ID. Nanti kalau tandanya titik itu menggunakan kelas ya. Kita lihat lagi di baris ke-18. Di sini ada sintaks button ya, button click me. Jadi nanti kalau button click me ini diklik gitu ya, maka ini akan mengeksekusi baris ke-7 ya, karena itu tag button. Kemudian akan mengecek apakah ada yang menggunakan nilai dari tes ini. Ternyata ada, yaitu di baris 17. Maka nanti yang akan hilang tulisannya adalah baris 17 ini ya, sedangkan baris 16 tidak akan hilang ya. Baik, sekarang kita lihat di dalam subline kita ya. Nah, ini sudah Pak ketikan juga, nanti kalian bisa mengikuti ya, bisa mencontoh, dan jangan lupa di save ke dalam SMPP. Kita simpan dengan nama file latihan jQuery strip 02.html. Save step-nya jangan lupa HTML. Ya. Kita ada 3 tulisan di sini ya. This is a heading, this is a paragraph, this is another paragraph. Klik me, maka yang hilang adalah baris ketiga. Baik, sampai sini mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya dari jQuery ini. Nah, contoh berikutnya masih dengan konsep yang sama, namun kita akan menggunakan kelas di sini, parameter kelas. Kalau tadi yang digunakan adalah ID, nah di sini menggunakan kelas. Bedanya adalah kalau kelas itu menggunakan tanda titik. Ya, kalian lihat di baris ke-8 itu titik tes. Sedangkan contoh yang tadi itu menggunakan tanda pagar tes gitu ya. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Karena ini di dalam button gitu ya, maka nanti ketika button diklik barulah ini akan dikerjakan oleh jQuery. Baik, kita lihat di baris 15 sampai baris 17. Di situ ada 3 tulisan, yang tulisan pertama dan kedua itu menggunakan parameter kelas ya, dengan nilai tes. Nah, maka dengan demikian kalau tombol click me ini diklik ya, nomor baris 18 ini diklik, maka nanti tulisan yang pertama dan kedua itu akan hilang. Kenapa? Karena menggunakan kelas dengan nilai tes ya, sesuai dengan yang di jQuery-nya. Baik, sekarang kita lihat di Sublime dan kita lihat hasilnya ya. Oke, ini Sublime kita sudah sesuai dengan codingannya. Sekarang kita save dulu ke dalam XAMPP. Kita simpan dengan nama file latihan jQuery strip 03.html. Kita lihat hasilnya ya.
klik, yang hilang adalah baris pertama dan baris kedua. Baik, sekarang kita lihat contoh berikutnya, latihan jQuery 04 ya. Nah, di contoh sini bisa dilihat bahwasanya kita sekarang sudah punya dua button ya, di baris 19 dan baris 20. Button yang pertama adalah button hide, button yang kedua adalah button show. Nah, di sini ketika ada dua button, bagaimana cara kita menghandle ke dalam jQuery? Kita bisa menggunakan parameter ID ya. Jadi button yang pertama ID-nya kita berikan nilai hide, button yang kedua kita berikan ID-nya adalah show. Nah, kemudian ID ini harus kita panggil ke dalam jQuery ya. Kalian bisa lihat di baris ke-7, tanda pagar hide.click ini artinya adalah ketika tombol dengan ID hide diklik, maka apa yang terjadi gitu. Dan begitu juga untuk ID show ya. ID show ini kita lihat di baris ke-10, pagar show.click ya, artinya kalau ada button dengan ID sama dengan show diklik, apa yang akan terjadi. Nah, di sini untuk hide ya, fungsinya adalah p.hide ya, baris ke-8. Artinya adalah objek HTML yang menggunakan tag elemen p, maka nanti akan di hide, akan dihilangkan oleh tombol hide ini. Dan untuk show, operasinya adalah tag elemen p.show, artinya ketika nanti ada tag elemen HTML yang menggunakan tag elemen p, maka ketika tombol show ini diklik, maka dia akan tampil ya. Oke, sekarang kita lihat di Sublime kita dan kita perhatikan bahwasannya sintaksnya sudah sesuai ya dengan contoh yang tadi. Kita save dan kita lihat hasilnya. Kita save dengan nama file latihan jQuery strip 04.html, save as tab-nya HTML. Kita refresh, kita lihat hasilnya. Ya, kalau kita hide, maka tulisannya akan ketutup ya. Kalau kita show, dia akan tampil lagi. Oke, lanjut. Contoh kelima ya, bisa kita lihat bahwasannya kita hanya memiliki satu button ya. Nah, tapi kita ingin ketika button ini diklik, tag yang di hide ya itu akan menghilang secara perlahan ya. Jadi tidak langsung tiba-tiba hilang gitu, tapi dia perlahan seperti menghilang gitu ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan interval waktu berapa lama dari dia diklik sampai dia hilang gitu. Nah, kalian bisa lihat di baris ke-8 ya, tag elemen p.hide dalam kurung 1000. Jadi dalam 1000 milisecond ini akan objek ini akan hilang gitu. Oke, kita lihat di Sublime kita ya, sudah sesuai dengan contoh. Kemudian kita save as dan kita lihat hasilnya. Simpan ke dalam SMPP, docs, belajar web, script. Kita simpan dengan nama file latihan jQuery strip 05.html. Kita refresh hasilnya ya. Kita hide ya. Nah, seperti itu. Saya refresh ulang, bisa dilihat ya, hilangnya tidak langsung hilang, tapi dia sedikit memudar dan akhirnya hilang. Baik, kita sekarang masuk ke jQuery dengan operasi getSet ya. jQuery ini juga bisa mengambil nilai dari sebuah form ya di dalam HTML, kemudian juga bisa melakukan pengecekan gitu ya, apakah formnya kosong atau tidak. Mirip seperti kita waktu belajar validasi menggunakan JavaScript ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini di baris ke-15 dan 16. Di baris ke-15 itu kita memiliki satu komponen namanya text ya. Dengan perintah input type text, di sini ID-nya adalah test ya. ID-nya test dan value-nya Mickey Mouse. Jadi nanti tulisan yang akan tampil di dalam teks ini adalah Mickey Mouse ya. Dan di baris ke-16 button yang
tampil adalah button show value. Nah, di sini rencananya kalau kita klik button ini, nanti jQuery itu akan memeriksa input type text yang ada di atasnya ini. Gitu. Dia akan memeriksa ini. Nah, bagaimana caranya dia memeriksa? Kita lihat di baris ketujuh. Ya. Di baris ketujuh itu ada tag elemen button, ya, artinya ketika button diklik, ya, karena di sini fungsinya adalah klik. Ketika button diklik, apa yang terjadi? Yang terjadi, proses yang dilakukan adalah dia menampilkan alert, ya, menampilkan notifikasi yang mana isinya adalah value titik 2, ini dia, tanda dolar dalam kurung pagar tes. Artinya dia akan mereferensi ke elemen HTML yang ID-nya tes. Yang ID-nya tes. Karena tanda pagar kan itu ID, ya. Yang ID-nya tes.val. Artinya yang ID-nya tes diambil value-nya, diambil isinya. Maka kalau di sini ditulisnya Mickey Mouse, kemudian kita klik show value, maka nanti akan tampil alert value titik 2 Mickey Mouse. Gitu. Ya. Oke, kita sekarang lihat di dalam sublime kita. Ya, sesuai dengan contoh. Sekarang kita save dan kita lihat hasilnya. Kita simpan dengan nama file latihan jQuery strip06.html. Ya, tulisan defaultnya Mickey Mouse. Ketika kita klik show value, maka akan keluar alert, ya, value titik 2 Mickey Mouse. Kita ganti, ya, value-nya trilogi, kita klik show value, maka nanti akan tampil tulisan value titik 2 trilogi. Ya, ini nanti kalian bisa gunakan untuk memvalidasi. Oke. Oke, berikutnya jQuery ini juga bisa mengimplementasikan Ajax, ya. Nanti Ajax itu ada pembahasannya sendiri karena cukup panjang. Nah, namun yang perlu diperhatikan di sini adalah kita bisa mengelola sebuah form untuk nilainya bisa diteruskan, ya. Artinya untuk dicek lebih lanjut gitu, ya. Sebagai contoh, di sini kita ada button, ya, baris ke-22, kalian bisa lihat, ya. Artinya di sini ketika button ini diklik, nanti apa yang proses dilakukan oleh jQuery, ya. Kita lihat di baris ke-7, ya, tanda dolar button dot click ini adalah membaca ketika button itu diklik, ya. Di dalamnya kita lakukan sebuah post, ya. Post itu artinya kita memposting data, ya, atau memindahkan data yang ada di dalam file ini ke dalam file lain untuk diproses. Berarti kita harus punya file tujuan yang akan memproses data dari kita, gitu, ya. Nah, di sini caranya adalah ditulis nama filenya. Ya, contohnya di sini menggunakan file demotestpost.asp. Ya, nanti filenya bisa berbagai macam, bisa HTML, bisa ASP, bisa JS, bisa PHP. Nah, apa data yang dikirimkan ke dalam file demotestpost.asp ini? Datanya kita tuliskan di bawah, ya. Name Donald Duck, city Duckburg, gitu, ya. Jadi name dan city ini akan dikirim ke dalam file ini, ya. Maka nanti file ini bisa membaca name dan city. Oke. Nah, kemudian di sini ada function data dan status, ya. Maka nanti akan menampilkan alert, ya, data sama dengan data dan status dengan status, ya. Baik, kita lihat di sublime kita. Oke, seperti ini. Dan kita save untuk kita lihat hasilnya. Kita simpan dengan nama file latihan jQuery strip07.html. Ya, kita klik. Ya. Mungkin nggak terlihat karena kita belum ada file ASP-nya tadi, ya. Oke, kita bisa lanjut, ya. Nah, sebenarnya untuk Ajax get itu tidak berbeda dengan post, cuman di sini perlu kalian perhatikan adalah antara post dan get itu, kalau post itu data itu dikirimkan lewat jalur di bawah dari application layer, ya.
Sedangkan untuk get itu nanti dia melalui URL yang ada di web kita. Ya, kita lihat di sebelah kita untuk yang contoh get, ini sebenarnya sama saja ya. Ada elemen button, kemudian kalau diklik apa yang terjadi? Yang diklik adalah dia akan memanggil fungsi get dan mereferensi ke dalam file demotest.asp. Ya, oke. Sekarang kita save, kita lihat hasilnya ya. Kita save dengan nama file latihan jQuery strip 08.html. Klik tombol save. Ya, karena memang tidak ada file jadi nggak akan nampil ya. Tidak ada masalah. Oke, lanjut. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan jQuery UI ya. jQuery UI ini kalian bisa buka di jQueryui.com. Kalau ingin mendownload nanti tinggal masuk ke link download atau langsung saja ditambahkan /download. jQuery UI ini di-develop oleh tim jQuery untuk memudahkan kita ketika kita ingin membuat handling terhadap sebuah form di HTML. Ya, konsepnya mirip dengan jQuery tapi dia sudah di-embed ke beberapa form yang ada gitu ya, seperti ke teks, ke dalam tab gitu ya, ke dalam button dan lain sebagainya. Oke, nanti ada berbagai macam contoh dari jQuery UI ya. Namun yang dibahas di video ini ada dua, yaitu autocomplete dan get picker. Karena ini yang sering digunakan oleh para programmer ya. Tapi nanti kalian bisa buka sendiri di halaman jQueryui.com tersebut untuk melihat lebih lanjut apa aja contoh yang diberikan, dan itu bisa kalian gunakan semua secara gratis. Baik, sekarang kita masuk ke dalam yang pertama ya, autocomplete. Di sini kalian bisa lihat di baris ke-5 dan 6 kita mesti mereferensi ke dalam script jQuery UI ya, baik secara fungsinya maupun secara stylenya. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam scriptnya ya, script JavaScriptnya ada di baris ke-10 sampai ke baris 18. Ini menggunakan scriptnya jQuery ya. Nah, yang dicontoh di sini yang menarik adalah kita bisa membuat sebuah array dari JavaScript ya. Sebagai contoh di sini array-nya adalah dengan nama available text dan ada beberapa isian ya, ActionScript, ASP, C++, dan seterusnya. Nah, kemudian di baris ke-15 kita lihat ada pemanggilan tag ID text ya. Jadi dengan ID dengan nilai text, kemudian fungsinya autocomplete, di mana source-nya, datanya adalah available text dari array yang di atas. Nah, kemudian kita terapkan ya ID text ini ke dalam HTML kita. Kalian bisa lihat di baris ke-23 sampai 24, di baris ke-23 ini hanya labelnya saja. Nah, kemudian di baris ke-24 ini ada inputnya. Nah, input kita panggil ID-nya text ya, sesuai dengan yang ada di sini. Maka nanti ini adalah sebuah text box seperti itu. Dan ketika kita klik kata A atau kata B, maka nanti akan keluar autocomplete yang ada di dalam array-nya ini. Gitu. Oke, kita lihat di sublime kita ya, sudah sesuai dengan contoh. Sekarang kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Kita simpan dengan nama file latihan jQuery 09.html. Save. Hasilnya ya. Nah, ini kalau kita tekan kata A nanti akan keluar ya, ActionScript, ASP, Erlang, pokoknya semuanya ada A nya. Tekan J akan keluar seperti itu, Java keluar seperti itu, ASP, nah seperti itu namanya autocomplete. Oke. Contoh berikutnya jQuery Date Picker ya. Jadi ini salah satu fungsi yang diberikan oleh jQuery UI
untuk memudahkan kita ketika kita mengelola sebuah tanggal ya. Misalnya diminta tanggal lahir atau tanggal masuk. Misalnya kita kan akan tulis dengan format bulan, tahun, tanggal atau bagaimana gitu ya. Nah, menggunakan jQuery UI nanti kita akan dimudahkan ya. Kita tinggal pilih nanti. Fungsinya sama. Kita di sini memanggil date picker dengan tanda pagar, kemudian functionnya date picker. Jadi ini nanti nama dari ID-nya ya, gitu. Kita lihat di baris ke-19, date.2 input type text ID sama dengan date picker. Jadi ini sesuai dengan yang di sini, ya. Fungsinya adalah date picker. Oke, kita lihat di sebelum kita sudah sesuai dengan contoh, kemudian kita save dan kita lihat hasilnya. Kita simpan dengan nama latihan jQuery strip code10.html. Oke, kita klik di sini maka akan tampil. Ini date picker namanya. Gitu. Oke. Oke, yang terakhir kita akan masuk ke pembahasan editor WYSIWYG. WYSIWYG ini kepanjangannya what you see is what you get. Ya, jadi apa yang kamu lihat itulah yang kamu dapatkan. Banyak penyedia editor WYSIWYG ini, ada Tiny, ada CKE editor gitu ya. Nah, namun yang Pak ada berikan contoh di sini adalah CK editor. Ya, kalian bisa nanti buka di halaman ckeditor.com. Ya. Baik, di CK editor ini nanti ada tipe-tipenya, baik yang basic, yang standar, yang full, dan yang custom. Nah, di contoh sini Pak akan memberikan 3 ya, yaitu basic, standar, dan full. Disebut juga dengan istilah basic preset ya, karena itu bawaan dasar dari editor ini gitu ya. Nah, yang hal pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa kita harus mereferensi kepada file JavaScript dari CK editor. Kalian bisa lihat di baris 8 ya. Ini adalah alamat dari CK editor ya. Nah, kemudian kita sebelum itu masuk dulu ke baris 15 sampai baris 19 ya. Di sini kita memanggil objek CK editor dengan function replace, di mana namanya adalah editor 1. Ini nanti akan diimplementasikan ke dalam ID yang memanggil editor ini gitu ya. Dan kita setting di sini tingginya 150 pixel. Nah, kemudian kita lihat di baris ke-11 ya. Jadi tag editor 1 ini, ID editor 1 ini harus digunakan ke dalam text area. Ya, text area calls-nya 80. Nah, kemudian di sini nama ID-nya. ID-nya disamakan editor 1 gitu ya. Name-nya juga disamakan. Ada row 10 dan ini data sample sort, ini adalah parameter yang memang disediakan oleh editor CK editor ya. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Kita lihat codingnya sudah sesuai dengan yang dicontohkan. Kemudian jangan lupa di save dulu ke dalam XAMPP kita. Oke, kita simpan dengan nama latihan WYSIWYG strip 01.html. Oke, kita lihat ini adalah basicnya ya, seperti ini gitu. Oke. Nah, kemudian selain itu ada tipe standar ya, standar dari CK editor ini. Jadi untuk standar itu bedanya sama basic adalah di baris ke-8 ya. Kalau di basic kita mereferensi ke basic ini ya. Nah, kalau standar nanti ke sini standar gitu. Dan ke bawahnya sama proses dan cara kerjanya. Nah, kita lihat yang standar ya. Nah, ini save as. Belajar web. Kita simpan dengan nama latihan WYSIWYG 02.html.
agak lebih lengkap ya ininya, toolbarnya agak lebih lengkap. Oke. Kemudian kita lihat yang full preset ya. Jadi bedanya sama juga dengan yang tadi ya, hanya di linknya ini standar, maka di sini kita pakai yang full dan ke bawahnya sama. Kita lihat di codingnya ya. Nah, ini kita mereferensi ke yang full. Nah, dalam latihan WYSIWYG 03.html. Nah ini lebih lengkap ya toolbarnya. Baik, itu yang bisa Pak Yada sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti ada soal latihan akan saya berikan di dalam Google Classroom, silahkan dibaca dan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan tingkat waktu yang telah ditentukan. Demikian untuk materi hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.